Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Anjeli, nomor absen 13 dari kelas 12 MIPA 4. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata pelajaran Matematika Minat semester 2 kelas 12. Yang pertama adalah peluang variabel acak diskrit. Distribusi peluang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan Px sama dengan X. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan diskrit peluang variabel acak. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Distribusi peluang tersebut disebut juga distribusi probabilitas atau fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Ini contoh soalnya. Keisha melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel. Jawabannya, X yaitu mata dadu yang muncul sehingga dapat dinyatakan X himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, peluang diperoleh hasil mata dadu 1 yaitu F1 sama dengan P, X sama dengan 1 sama dengan 1/6, dan berlaku juga untuk nomor 2, 3, 4, 5, dan 6, dan hasilnya sama yaitu 1/6. Dan jika ditulis dalam bentuk tabel maka seperti ini. X nya 1, Fx nya 1/6, X nya 2, Fx nya 1/6, X nya 3, Fx nya 1/6, dan sampai angka 6 hasilnya 1/6. Yang kedua yaitu distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan Fx sama dengan Px sama dengan X. Nilai Fx tersebut dinamakan peluang kumulatif. Misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx, maka nilai Fc dinyatakan dengan Fc sama dengan P X kurang dari sama dengan C sama dengan F0 tambah F1 tambah F2 dan seterusnya sampai dengan Fc. Contoh soalnya, Nuka melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan nilai dari A. F1, B. F3, C. F5. Jawabannya, ruang sampel dari pelemparan dadu adalah S sama dengan himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. X yaitu mata dadu yang muncul sehingga dapat dinyatakan X himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk menjawab soal A, F1 sama dengan P X kurang dari sama dengan 1 sama dengan F1 sama dengan 1/6. Yang B, F3 sama dengan P X kurang dari sama dengan 3 sama dengan F1 plus F2 sama plus F3 sama dengan 1/6 plus 1/6 plus 1/6 sama dengan 3/6 dan disederhanakan menjadi 1/2. Yang C, F5 sama dengan P X kurang dari sama dengan 5 sama dengan F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5 sama dengan 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6 sama dengan 5/6. Yang ketiga yaitu distribusi binomial. 1. Variabel acak binomial. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Beberapa syarat pada percobaan binomial sebagai berikut. Percobaan dilakukan berulang-ulang. Percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengambilan. Hasil percobaan yang satu tidak memperoleh hasil percobaan yang lainnya. Yaitu 1. Setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu yang diharapkan disebut sukses dan yang tidak diharapkan disebut gagal.
peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. 2. Distribusi peluang binomial. Fungsi distribusi binomial telah dibahas tadi bahwa setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Oleh karena itu, jumlah peluang kedua kejadian dalam setiap percobaan akan sama dengan 1 karena nilai yang berimbang. Misal P menyatakan peluang kejadian sukses dan Q menyatakan peluang terjadinya gagal, maka P plus Q sama dengan 1. Secara umum, rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial dinyatakan Fx sama dengan B dalam kurung X N P sama dengan C Nx kali Px kali Q N min X. Contoh soalnya, Samuel melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Samuel mencetak tepat 2 gol. Jawabannya diketahui N sama dengan 3, X sama dengan 2, P 4/5, Q 1/5. Karena Sam berharap mencetak 2 gol, maka F2 sama dengan 2 kali 3 kali 4/5 sama dengan komplement 3 2 kali 4/5 kuadrat kali 1/5 pangkat 3 min 2 sama dengan 3 kali 16/25 kali 1/5 sama dengan 48/125, yaitu 0,384. Keempat, distribusi binomial kumulatif, yaitu peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan Ft sama dengan P X kurang dari sama dengan 1 sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai T komplement N X kali Px kali Qn min X. Contoh soalnya, Gabriel melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Gabriel mencetak paling banyak 1 gol. Tentukan dengan rumus distribusi binomial. Karena diharapkan mencetak paling banyak 1 gol, artinya bisa 1 gol atau 0 gol. Kalau mencetak 1 gol, N sama dengan N sama dengan 3, X sama dengan 1, P sama dengan 4/5, dan Q 1/5. Kalau mencetak 1 gol, berarti F1 sama dengan B 1 kali 3 kali 4/5 sama dengan komplement 3 0 kali 4/5 pangkat 1 kali 1/5 pangkat 3 min 1 sama dengan 3 kali 4/5 kali 1/125 sama dengan 12/125. Dan kalau mencetak 0 gol, berarti F0 sama dengan B 0 kali 3 kali 4/5 sama dengan komplement 3,0 kali 4/5 pangkat 0 kali 1/6 pangkat 3 min 0 sama dengan 1 kali 1 kali 1/125 sama dengan 1/125. Jadi peluang Gabriel mencetak paling banyak 1 gol adalah 12/125 plus 1/125 sama dengan 13/125, yaitu 0,104. Terima kasih. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.